Wau disampaikan urusan dunia niku penting selagi ruh itu masih berada di dunia. Itu penting. Suatu saat memang ruh itu bisa ketemu dengan Allah. Ketika kita sholat berarti kita menyembah Allah, tujuannya bisa ketemu dengan Allah. Yang disebut ihsan tadi, kita menyembah Allah berarti kita melihat Allah di depan kita. Menawi boten saged mekaten berarti Allah nggo ngarepku iku ndelok aku. Enten sebuah ayat, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku niku sinten Allah, maka jawabnya aku ini lebih dekat. Fa inni qarib, saya ini lebih dekat. Bahkan di ayat lain dinyatakan saya lebih dekat daripada urat nadi. Ngapunten Gus nggih. Saya ini lebih dekat daripada urat nadi. Pertanyaannya, posisi Allah niku wonten pundi? Kok saya ini lebih dekat daripada urat nadi? Apabila hambaku bertanya tentang aku Allah, maka jawabnya fa inni qarib, saya ini dekat dengan kamu. Dan saya lebih dekat daripada urat nadi. Pertanyaan pun inggih menika ten pundi posisi Allah niku kok enten apa ayat ingkang kados mekaten. Disambung di ayat berikutnya, kalau nggak salah wonten 5 ayat yang berlainan itu menyatakan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Kalau berada di atas arsy berarti kita menjisimkan Allah dengan makhluk. Makhluk itu punya tempat, sedangkan Allah itu tidak bertempat. Kok di atas arsy dan bertentangan dengan ayat saya ini lebih dekat daripada urat nadi. Mekaten pertanyaan yang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide iku tanpa senggolan. Tanpa senggolan itu sebab di mata hati ahli syuhud itu sing disenggol iku wis gak ono, sudah tidak ada, sehingga tidak mengatakan arsy itu jauh, enggak. Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah. Iki nek wahdatul wujud lho Pak ya, teori wahdatul wujud. Nek ngomong wahdatul wujud sithik cenar ngono kan. Sik ta aja sungune aja metu dhisik. Tak genahno. Aslinya Siti Jenar itu sistemnya benar, cuman kita yang gak paham itu loh akhirnya mengatakan itu tidak benar. Wong gak paham itu bingung Pak, gelisah, sumpek. Pernah toh kita sekolah garap ujian THP gak bisa menjawab, gelisah Pak. Tolah toleh ngalor ngidul kiwa tengen golek contohan, padahal yang dicontoh belum tentu benar. Tapi coba kok jenengan iku setiap soal tahu jawabannya gak tolah toleh, ati nyewaman enak, laksana seperti itu. Syuhudul wahdah fil kasroh iku maksude deloken esa itu dalam banyak. Hidup si A si B C D lah watah nggih. Tapi deloken iku ahad. Khusus perkara kenikmatan kehidupan ukhrawiyah ini, ruhaniyah kita itu diatur oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hukum hakikat. Nek tadi jasmaniah kita diatur di dalam hukum syariah.
Yon sewu kula tulise hayatad dunya kalih hayatal akhirah. Niki jasad diatur hukum syariah ini ruh diatur hukum hakikat. Tinggal pertanyaannya di saat-saat kita ngopeni mencari meraih kenikmatan dunia ini, mau nggak rohaniah kita itu juga terlibat mencari kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia Allah siapkan sifat Ar-Rahman, kenikmatan akhirat Allah siapkan Ar-Rahim. Niku tergantung manungsoni mawon. Berbahagialah bagi mereka di saat-saat jasmani meraih Ar-Rahman Allah, juga di situ ruh sampai iki meraih hayatal akhirah utawa Ar-Rahim. Niki nek umpama jenengan pengen dunyane sukses, akhirate sukses, nek bahasa wirid niku cuman ya Rahman ya Rahim. Manggil ya Rahman iki sifate Allah. Iki yaknya itu yak nida, yak memanggil. Maksudnya ketika ya Rahman, ya Allah cukupi saya terkait kenikmatan dunia. Lah ya Rahim sami, ya Allah manggil cukupi roh saya kenikmatan akhirat. Nah disinilah nanti akan dibuka jalan-jalan sabila rosyad, jalan-jalan hati sampean bisa menerima hakikat itu. Bon, niki sebagai kesimpulan. Monggo kita masuk dalam surat Asy-Syura ayat 36. Fama mongko utawi apa wae utitum kang dihadapake Allah, kang den tekaake Allah, kang den tekaake Allah menyang panjenengan rupane ma min syai'in saking suci-wici. Apapun yang diberikan Allah iku famata ul hayati dunya, berupa kenikmatan kehidupan dunia. Niki mesti Allah paringke, Allah mesti hadapkan, berikan terhadap seluruh umat manusia. Wis gak mandang agama, wis gak mandang keyakinan, gak mandang nopo ae, Allah kasihkan itu. Tetapi wama indallahi, dan apa yang diberikan ing ngersane Allah iku khairun, luweh api, wa abqalan luweh kekal. Inilah Pak yang dimaksud kenikmatan kehidupan akhirat. Inilah yang dimaksud kehidupan ruhaniyah, kenikmatan yang dibutuhkan ruhaniyah. Kalau jasmaniyah tadi adalah materi yang berupa apapun. Kalau yang bersifatkan ruhaniyah iki non materi.
bagaimana rohaniah ini bisa ayem, ati iki bisa bahagia. Nek jasmania bahagiane pokoknya dunyane akeh bahagia, lah ngoten nggih. Wis dadi lurah nggih. Terus apa maneh ngono? Wis macem-macem. Sembarang dicukupi Gusti Allah. Wis duwe jabatan, duweni pabrik, duweni wis rena-rena. Iki bahagiane jasmani. Sebab sing dibutuhkan jasmani iku berupa fisik. Ya ta, daharane yo penak-penak. Wis gak tahu dahar iwak asin, gak tahu. Bandingen niku iwak daging, iwak pitik, wis penak-penak. Cara tumpaan ya wis gak jaman sepeda motor iku wis gak jaman. Lah wong sugih gitu. Iki sebatas dhahiriyah. Tapi kalau seseorang tidak ingat kalau itu nanti akan ditinggalkan, biasanya Pak Bu ya, nek wis kadung saat ini ketumplekan kesenangan dunya hatta zurtumul maqabir, lali nang Gusti Allah sampai mati. Kebanyakan mumpun anggap sedaya tiyang pun sampai kebanyakan. Alhaqumut takasur, bila mana hatimu bermegah-megahan. Hati berarti ruhaniah, padahal mboten angsal. Kalau bermegah-megahan dengan khayatat dunia dukur niku, mongko akan jadilah hati itu selalu lalai pada Allah. Padahal mestinya cukup di jasad. Ruhaniah sampean, hati sampean nggak boleh mengikuti apa yang menjadi kepentingan jasmani. Jasmani masyotah jenengan iki sugi notok langit, monggo, Allah gak melarang, Rasulullah pun tidak melarang. Tapi rohani ojo sampak melo. Lah rohani iki mek setunggal tok. Illa liya budun. Rohani iku hanya untuk diperuntukkan menyembah hanya pada Allah cara orang Islam. Lah dalane nyembah ila rosyad menuju pada Allah itu juga di tengah-tengah kenikmatan duniawiyah. Intine nyembah niku Pak disebut nyembah ketemu ambek sing disembah. Iku yang disebut illa liya'budun, niku di situ. Menyembah itu syarat dikatakan nyembah yang benar, sing nyembah kudu ketemu ambek sing disembah. Iki jalannya harus sabila rosyad, jalan yang lurus. Fa'budu hadza siratum mustaqim. Mana dalan sing lurus iku? Dijawab oleh Allah lewat Nabi Ibrahim di dalam surah Al-An'am ayat 79, inni wajjahtu wajhiya, mengarahkan wajah ruh sampean kali kula terhadap wajhiya, terhadap wajah Allah. Urusan kontek secara jasmani lewat mana terserah, lewat sholat boleh, lewat di tengah kerja boleh, lewat aktivitas apapun boleh.
Karena Allah itu tidak hanya di tengah-tengah ketika saat jasmani iki sholat saja, enggak. Allah itu juga di tengah-tengah ketika jenengan kerja atau aktivitas apapun, Allah di situ. Temui. Carane ngene ku wau. Arahkanlah wajah ruh jenengan pada wajah Allah. Pundi wajah roh jenengan? Imanul haq, iman yang benar. Rasulullah memberikan keterangan iman yang benar itu disebut ihsan. Ihsan iku prakteke ngeten, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan sholat, kerja, apapun aktivitas, hati jenengan iku seakan-akan bisa melihat Allah. Gambarannya ya napa? Ngeten. Jenengan kan sampun dikasih sistem dzikir sirul asror yang di dalamnya ada tahapan rasa atau iman. Hati sampean harus yakin, harus iman, harus merasakan sing agawe pada diri jenengan itu adalah Allah. Lah wajah Allah pundi? Hidup yang ada di dalam dan di luar diri jenengan ini. Ketika saat hati sampean iku wis nyambung rasa terhadap urip yang berperan atas segala aspek apapun, iku berarti jenengan ngedepno wajah roh terhadap wajah Allah. Hanifan oleh menghadap itu kanti sungguh-sungguh. Nah, inilah yang ku maksud jenengan iki disebut menyembah. Bertuhan yang benar ya seperti ini. Entah jenengan dari agama Islam atau selain agama Islam, kalau hati sampean bisa menghadapkan terhadap hidup, maka itulah disebut menyembah. Inilah bertuhan yang benar itu di sini. Bukan bicara tentang fisik, tapi bicara tentang perjalanan keadaan ruhaniyah kita. Mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Menungso iku ngoten, atine madhep menyang wajahe Allah, opo atine madhep menyang wajahe selain Gusti Allah cara wong Islam. Di sini ada di situ hati manusia itu. Wa ma kana minal musyrikin, wa ma ana minal musyrikin. Siapa yang hatinya sudah di wilayah ini, Nabi Ibrahim contohnya dikatakan wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Dan Nabi Ibrahim bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Tuhan. Berarti siapapun jenengan, ketika jasmani beraktivitas apapun, kok bisa ngedepne wajah roh terhadap wajah Allah, maka jenengan berarti sudah bebas dari syirik atau perkara yang menyekutukan Allah. Loh, inilah kenikmatan kehidupan akhirat, dan ini kekal. Kok bisa kekal? Dikatakan kekal bagaimana? Di dunia ini bisa panjenengan raih, jenengan lakukan, karena di dunia ini Allah di mana-mana. Satu, dua, setelah jenengan meninggal,
bener jasmani iki dikubur dateng lemah, dipendem dikubur di tanah, tapi ruhaniyah justru di sini ini menghadap kepada Tuhan dengan yang sebenar-benarnya. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Faqala aidan qalbin salim. Gini ki roh yang selamat iku wonten mriki. Niki. Jadi khalidina fiha abada, selama-lamanya ruhaniyah kita. Lah sekarang pertanyaannya, bagi umat manusia mau enggak di saat-saat kita itu ngopeni mencari kenikmatan dunia, juga kita itu menyiapkan dan ngopeni kenikmatan ruhaniyah. Ruhaniyah ini tidak terbatas loh Pak, tidak pandang waktu ataupun tempat. Selalu jenengan ini dianjurkan untuk masuk di alam akhirat itu. Sebetulnya alam akhirat dengan alam dunia itu hanya sejangkah Pak, sajangkah. Bagi sinten? Yes, bagi mereka yang sudah tahu sabila rosyad, jalan ke akhirat. Mana jalan ke akhirat? Itu tadi, ini wajah tuas wajiyah. Walaupun jasmani jenengan masih ada di dunia, ning hakikate ruhaniah jenengan sudah di akhirat. Gak usah ngenteni akhirat yang dibahas di dalam hukum syariat besok Pak. Kalau sudah hari kiamat dibangkitkan dari kubur, itu nanti hari akhirat. Secara syariat, secara hakikat di sekarang. Tapi jenengan harus ngalami kematian dulu. Maksudnya kematian mateni keakuan jenengan. Jenengan gak merasa la yarawna li anfusihim syai'an, gak merasa jenengan sing sholat, gak merasa jenengan sing kerja, gak merasa dalam hati sampean jenengan ingkang agawe apapun, tapi justru ning ati sampean iku merasa meyakini yang berafal, yang berperan adalah Allah. Iku maksudnya ini wajah tuas ya. Berarti kan sampean mati. Aku jenengan iki wis gak berfungsi. Otomatis kiamat terjadi di situ. Kiamat kan semua dihanguskan Allah. Artinya di dalam hati jenengan masih wallah, perkara selain Allah dalam ruhaniyah sudah tidak berlaku, senajano secara jasmaniyah masih berlaku. Ya iki namane cara wong Jawa biyen iku dawuh, ger gembula ning ojo campur. Kuwi kudu bisa tapa ning papan rame. Nah niki dawuhe Mas Ayah dulu iku ngoten. Kuwi kudu iso tapa ning papan rame, gembula ning ojo campur. Artinya apa Pak? Papan rame ya duniawiyah ini, jasmani kita bersosialisasi, berhabluminan nas, mencari kebutuhan duniawiyah. Gembul niku ning ojo campur. Artinya ruhaniyah jenengan tidak boleh campur terhadap duniawiyah, rohaniyah cuman campur terhadap Allah. Gak dijelasno ngono ya bingung pol, gak mudeng. Dawuh sing piye to ya iki? Cara murid ngono goleki jawabane maksudnya ngono, tidak cukup ulanan Pak,
tahunan baru dong. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lho nek wis ati jenengan iku estu sudah sabila rosyad dalane lewat sirul asr niku, maka jenengan iki berarti hari kematian sudah terjadi, kiamat sudah terjadi, berarti jenengan iki sudah di akhirat. Wis sudah di akhirat, tinggal besok-besok secara syariat ngalami jasmania sampai mati tenan. Di situ dalam surah Al-Isra ayat 72, sing sapa wonge tatkalane mati sadurunge mati, wis ngalami mati sadurunge mati, mongko wong iku disebut urip. Sapa tatkalane wong iku ning donya atine wis urip, mongko ning akhirat bakal urip. Tapi ning Quran iku kalimate mboten urip mboten mati. Kalimate ning surat Al-Isra ayat 72 iku ati peteng. Ati peteng bahasane iku ati wuta, ati peteng. Mula sangka kuwi piye carane jenengan kalih kula niki bisae di sela-sela ngopeni urusan kesenangan dunya, jenengan nggih dapat urusan akhir. Nek dawuhe Kanjeng Nabi ngeten, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmin wa man aradahuma fa'alaihima bi'ilmin. Nek kuwi pingin sukses dunyane ya kudu duwe ngelmu. Oh kula dagang, berarti ilmune dagang ku ya apa? Kulaan 50 didol 75, ojo kulaan 50 didol selawe. Iku gak ono rumus. Rumuse kulaan 50 didol 75 atau 100. Iku ilmune dunya. Wis kula mboten masuk ke ranah itu sampai lebih lihe. Wis waman aradahuma waman aradal akhirah. Begitu juga nek kuwi sukses, kepingin sukses akhiratmu ya kudu nganggo ilmu. Apa ilmune? Ya iki sing ben rebu kula bahas niki. Itulah ilmu kaweruh, itulah ilmu sejati, itulah dinul haq, dinut tauhid, ilmu tauhid. Ilmu untuk mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta. Ngene iki. Ilmu sing kanggo mengesakan Allah, ilmu sing kanggo ngluwarno roh iku sangka dene blenggune hawa nafsu. Ilmu sing kanggo mateni diri, ilmu sing kanggo buka tutupe ati, ilmu sing kanggo madhep nyawang makrifat dateng Gusti pun ngene iki. Terus nek diwirid apa? Nah iki takok wirite boleh ngomong kasape ngeten. Wong nek pingin sugih dunyane ya kudu wirid Ar-Rahman. Iki ya ana paceke, Pak. Ana paceke, ana hitungane. Ar-Rahman iku hurufe jumlahe pinten? Niki nek diwefik lho ya. Alif, lam, ro, ha, mim. Nggih ya. Ar-Rahman nun ya. Berarti gansal 1 2 3 4 5 6. 6 nggih. Ar-Rahman. Alif iku hitungane piro? Lam hitungane piro? Ro juga begitu. Ar-Rahim saiki. Ar-Rahim iki luwih titik, jiro lupat mau 6 padha. Iki piye? Sampeyan sak lungguhan iku kudu ngolehno pira? Lho ngoten lho. Wis
alif niku setunggal, lam sampeyan hitung alif ba ta sa jim kha kha sampai lam ketemu piro, terus ro ketemu piro, huruf hijaiyah nih lho Pak, huruf hijaiyah itu wonten diri sampean semuanya. Pacak ya niku sing tak maksud pacak waktu itu ada di situ. Engko nek wis sampean hitung ketemu pinten, sampean kalek no 7 ifike wonten mriku. Lagi muruh sugih lah anak iki. Ora apa-apa ayate wonten mboten napa-napa, sing penting jenengan ojo lali sugih akhirat. Sebab ayat ini Allah katakan wa ma indallahi khairun wa abqa, luweh apik awakmu iku minimal umpama dunyamu melarat gak apa-apa, minimal akhiratmu sugih. Ada loh Pak orang yang seperti itu Pak, mau mikir dunia. Sejarah-sejarah waline Allah dulu itu kebanyakan ngoten, urusan dunia itu dianggap penghalang dulu loh ya, penghalang mboten purun. Anak bojo dunia brono ditinggalkan. Contoh Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, sampean tingali ceritane. Beliau itu jadi rektor Universitas Kairo Mesir mereka, ditinggal nggawa bagu, ngerti bagu? Nggawa bagu, melaku embong. Terus lho, ngene sampean tiru mboten napa-napa ya Wan, tapi aku gak ngongkon lho ya. Gak ngongkon. Dulu kula ngomong dulu. Beliau membawa mushaf dan kolam. Kolam iku pena lho Pak. Melaku sak melaku niku ketinggal alam iki dicatat. Ayat iku dicatat. Mari dicatat mushaf dilebokno karung. Siji dina iku ketemu perampok loro. Lah perampok itu mau merampok isine karung. Direbut mboten angsal. Bahkan perampoknya penasaran opo isine karung. Sampai beliau Imam Ghazali dawuh, daripada kowe mengambil ini, ambil aja nyawaku. Berarti pandangane nyun sewu, pandangannya perampok ini harta yang berharga. Pandangane perampok pada saat itu masalahnya dereng semerap, direbut-rebut, ceritane akhir kenek boso dibuka, jawabane lu lawang gendeng nglumpukno kertas paling dikira dhuwit ngoten. Akhirnya pada saat itu tahu isinya, maka mungguh perampok itu isine karung itu seperti barang yang tidak berharga. Padahal isinya karung itu adalah mushaf, isinya kitab Ihya Ulumuddin. Niki ilmu-ilmu tasawuf yang ada di sini. Makanya mohon maaf, ilmu tasawuf berharga bagi orang-orang yang hatinya sudah memegang sirul asror. Tapi bagi orang yang mohon maaf ya, orang ngerti koyok perampok mang, seperti barang tidak berguna. Makanya salah satu dasar mengapa Masayeh dulu itu menyembunyikan dawuh-dawuh sing koyok ngene, sebab iki ning munggu wong umum dikira barang sing tidak berharga. Tapi bagi beliau melebihi intan mutiara, melebihi emas dan lain sebagainya. Akhirnya disimpan rapat. Percuma engko tak weneh konang jaba gak laliya dianggap barang gak berguna. Percuma. Akhirnya diwenehke kelompoke dewe-dewe.
Mangkane pas ngaji lah kelompok-kelompokan ngaji nggon khusus gak seperti ini umum upamane dicorong boten enten dhisik. Ya niku persoalan. Pun Bapak Ibu hadirin, ada yang berspekulasi nek wis kenal dinu tauhid dia fokus di situ, tinggalkan kesenangan dunia. Dia fokus mencari kesenangan akhirat aja. Akhirnya yang tadinya itu kita bersosialisasi dengan tangga menjauh, gak tahu metu teko omah ning jero omah, ambek njalakno kholwate, njalakno dzikire, perlune memegahkan kehidupan akhirat. Hal yang seperti ini Pak, saya tidak salahkan. Ndak, bojone kongkon mulih, anake ya ngono. Dia nggak mau gembul wong. Kalau tidak begitu dia keluar rumah damel gubuk dhewe nek nggone mburine omah. Ada yang seperti itu. Mohon maaf, saya tidak bisa menyalahkan karena orang ini berprinsip luwih apik aku mundut mengambil sesuatu yang paling penting. Apa? Kehidupan kelangsungan akhirat. Sebab aku umur yo kari titik paling yo kari 20 atau 30 tahun tak gunakne memegahkan akhiratku. Loh, ora popo. Tapi sing di bojo kandhanono sik cek gak salah paham. Yo ngeten lho. Cek gak salah paham. Mari ngaji mulai gak kondom moro metu teko omah gawe kurungan dhewe nek mburine omah. Wah. Wis gak paham, akhirnya dadi salah paham. Pun jangan seperti itu. Pun Bapak Ibu hadirin, di sela-sela kita itu umpama ngopeni Ar-Rahman, apa kok dikali pitu tadi? Karena hari ini ada 7. Mohon maaf hitungane Ahad, Isnin, Selasa, Ruba, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali lagi hitungan minggu maneh. Yo iku jumlahin jenengan iki mirip nih Ar-Rahman. Ini sekedar saya jabarkan aja secara wifiknya seperti itu. Terus wirite ya sampean pacekno ambek dina kelahiran sampean, artine waktu sampean dilahirno iku jam pira? Awan apa bengi apa esuk? Sampean pasno ambek jam-jam sampean dilahirno ning dunya. Iki urusan dunya wis. Iki gak penting kanggo sampean sing ruhaniyah, tapi penting kanggo sampean saat ning dunya. Tapi silahkan ini jenengan raih, tapi jangan lupakan kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu bisa jenengan jalani saat jenengan masih ada di dunia. Nah, kehidupan akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal bagi siapa? Lilladzina maring wong akeh. Mung maring wong akeh amanu kang padha percaya sapa alladzina wa ala rabbihim lan iku ing atase pangeran alladzina iku yatawakkalun. Wa ala rabbihim lan iku ing atase pangerane alladzina yatawakkalun utawi oleh tawakal pasrah sira kabeh. Artine ngene Pak, Ar-Rahim itu hanya didapatkan oleh orang-orang khusus yang beriman. Iman yang bagaimana? Iman yang sudah ihsan. Iman yang sudah ihsan tengere ati sampeyan ketika menjalankan apapun hati merasakan kehadiran Allah yang melakukan, bukan jenengan. Ikilah iman yang sudah ihsan.
lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong nek wis atine teng mriku mesti tawakale bener. Mengapa bener? Karena hatinya sudah yakin semuanya sing ngobahke iku Gusti Allah. Satu, nomor dua, kita sudah tahu status kita sebagai hamba seperti patung. Ora iso obah nek gak diobahne. Ora iso ngadeg nek gak didegno. Ora iso rukuk nek gak dirukukno. Ora iso mangan, ora iso nyawang, ora bisa ngrungu nek kabeh ora ditumindake Gusti Allah. Ati nek wis ana wilayah itu, maka itulah yang disebut Kanjeng Nabi imannya sudah ihsan. Ihsan iku bagus, bagus iku bener, wis gak ana ati iman sakliyane Gusti Allah. Pun nggih nikilah kehidupan akhirat. Saya bersumpah atas nama Allah, sing sapa wonge atinya sudah duduk di wilayah ihsan, mesti sedone matinya husnul khotimah. Walaupun jenengan matine dilewatno Gusti Allah pas ngarit, lah kok dicokot ula domong. Ula melinggah, ular yang berbisa. Gak ono sing nulungi, melungker ning kono. Husnul khotimah. Gak kudu harus husnul khotimah iku secara jasmania iku sampean waktu sholat sujud gak tangi. Makanya ada syahid dunya, syahid akhirat. Sampai waktu numpak sepeda ditabrak sepur des. Tapi sampai iku atine wis ono ihsan, mesti husnul khotimah. Pelanggarannya ada di situ, Pak. Barometernya kita itu nanti husnul khotimah apa su'ul khotimah ada di situ. Sudah ihsan apa belum? Nek ngomong ihsan urusannya ruhaniyah, Pak, ruhaniyah. Sudah sampai di akhirat apa belum? Sudah menjalani kematian sebelum mati apa belum? Makanya mengapa di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 25 ayat 25 Allah katakan inilah inti dari segala wahyu, la ilaha illa ana. Berarti keakuan hamba sudah tidak ada, yang muncul keakuan Allah yang segala-galanya, sing nyapo-nyapo pada diri jenengan atau seluruh makhluk. Ati sampean wis iman hanya Allah yang berperan. Dan itulah yang disebut tawakal sak temene tawakal, pasrah sak temene pasrah. Wa aslimu lahu, pasrah itu akan bisa benar manakala sebelumnya itu wa anibu ila rabbikum, Anda sudah menjalani mati sebelum mati. Anda sudah dikatakan kembali kepada Allah. Ini tawakal akan bisa sempurna sak temene tawakal manakala kita berserah, manakala kita sudah bertemu Allah terlebih dahulu. Kesimpulannya Bapak Ibu, urusan dunia iku penting. Dikatakan penting saat jasmani masih ada di dunia. Bertebarlah cari rahmannya Allah sesuai dengan poksi keahlian jenengan. Sing dadi maklar tanah dadio, terserah. Sak bisone sampean iki dodol cereping ya dodol cereping, isone apa ngono? Allah dawuh, bertebarlah kau mencari anugerahku yang bersifatkan duniawiyah, tapi keco ono, jangan keluar dari aturan agama.
di saat itu, di sela-sela itu, jangan pernah kau lupakan anugerahku yang kekal. Apa? Kehidupan akhirat. Pandangan orang syariat dengan orang hakikat, pandangan syariat dengan hakikat beda, Pak. Masalah anugerah akhirat itu, kebutuhan akhirat itu, kalau kita pandangan syariat, yo laku-laku sing apik secara jasmani lah, ngoten nggih. Salat, zakat, zikir, puasa, haji. Ini yang dimaksud kebutuhan akhirat. Iki pandangan syariat. Tapi pandangan hakikat tidak hanya itu. Apabila itu yang bagaimana? Contoh sholat yang bagaimana? Ingat, tujuan sholat adalah menyembah, menghadap dan bertemu Allah. Waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wajib sholat iku ketemu Allah, wajib sholat iku khusyuk, wajib sholat itu menghadap pada Allah. Pun kalau secara hakikat kebutuhan akhirat adalah tumindae ruhaniyah ini, nyembah hanya kepada Allah. Ini kebutuhan akhirat. Urusan jasmani iki ngelakoni fisik yang bagaimana, monggo. Yang diperintahkan mulai sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun, bila mana ini disertai hati jenengan berzikir sirul asrar, bertemu Allah di situ, maka betul ini termasuk kebutuhan akhirat. Tumindai ruhaniyah, bukan tumindai jasmaniyah, Pak. Sebab jasmaniyah ini nanti kembali asal tanah, kembali ke tanah. Ruhaniyah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pun jadi silahkan, kata Allah, anugerahku yang bersifatkan sementara raihlah, tapi tolong raihlah juga wal akhiratu khairu wa abqa, anugerah yang kekal ini. Semuanya pakai ilmu. Anugerah dunia ya pakai ilmu, anugerah akhirat ya pakai ilmu. Loh, disinilah wajibe tolabul ilmi, kata Rasul, bila mana ilmu itu adanya di negeri Cina walau bisin, wajib kita itu mencari negeri Cina padahal adanya itu. Artinya ilmu akhirat jenengan raih sarate, jenengan bisa meraih kehidupan akhirat dengan ilmu akhirat, maka wajib jenengan iki pertama belajar ilmunya. Nek wis nguasai ilmune, jenengan wajib untuk melakukan atau melaksanakan, mempraktekkan. Prakteknya di semua aktivitas dengan istiqomah, baru ketemu. Jenengan duweni ilmu dagang tapi gak berdagang, manfaat mboten? Mboten saged. Nekakno anugerah mboten saged. Harus sampean praktekno ilmu dagang sampean. Ilmu dagang sampean paham, trapno ilmu dagang iku berarti jenengan kudu sadean, kudu jualan, entah jualan apa. Itu berarti ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk atau bagi pemula menawi jenengan duwe waktu longgar, sampean upayakno khususnya Mojokerto sasi Ramadan, saya khusus akan membahas sing pemula ning pondok. Nek jenengan kersa mukim silahkan, nggak iso mukim dikarenakan jenengan sibuk kerja, bisa untuk duduk, mondok duduk, dan atau lewat live streaming, lewat di rumah, monggo saged. Iki momen-momen sing penting.
2024 momen-momen sing penting jenengan khusus bagi pemula lho maksudnya pemula sing durung nyandak blas tentang masalah ilmu tauhid, tak sarankan Ramadan depan jenengan itu bisa mengikuti. Nggih, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dan atau menambah wawasan-wawasan tadi, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wau disampaikan urusan dunia niku penting selagi ruh itu masih berada di dunia. Itu penting. Suatu saat memang ruh itu bisa ketemu dengan Allah. Ketika kita sholat berarti kita menyembah Allah, tujuannya bisa ketemu dengan Allah. Yang disebut ihsan tadi, kita menyembah Allah berarti kita melihat Allah di depan kita. Menawi boten saged mekaten berarti Allah nggo ngarepku iku ndelok aku. Enten sebuah ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku niku sinten Allah, maka jawabnya aku ini lebih dekat. Fa inni qarib, saya ini lebih dekat. Bahkan di ayat lain dinyatakan saya lebih dekat daripada urat nadi. Ngapunten Gus nggih. Saya ini lebih dekat daripada urat nadi. Pertanyaannya, posisi Allah niku wonten pundi? Kok saya ini lebih dekat daripada urat nadi? Apabila hambaku bertanya tentang aku Allah, maka jawabnya fa inni qarib, saya ini dekat dengan kamu. Dan saya lebih dekat daripada urat nadi. Pertanyaan pun inggih menika, ten pundi posisi Allah niku kok enten apa ayat ingkang kados mekaten. Disambung di ayat berikutnya, kalau nggak salah wonten 5 ayat yang berlainan itu menyatakan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Kalau berada di atas arsy berarti kita menjisimkan Allah dengan makhluk. Makhluk itu punya tempat, sedangkan Allah itu tidak bertempat. Kok di atas arsy dan bertentangan dengan ayat saya ini lebih dekat daripada urat nadi. Mekaten pertanyaan yang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat kanggo sapa? Allah itu terasa jauh untuk siapa? Ini tidak jauh dari keterangan ahli syuhud dan ahli hijab. Sebetulnya di dalam Al-Quran semua ayat satu pun tidak ada yang kontroversi, istilahnya itu tabrakan, nggak ada. Sebetulnya semua ayat di Al-Quran satu dengan yang lain itu tidak ada sing tabrakan. Sebetulnya saya mengatakan sebetulnya. Pertama, posisi Allah di mana kok dikatakan dekat? Ide itu tanpa senggolan. Tanpa senggolan itu sebab di mata hati ahli syuhud itu sing disenggol iku wis gak ono. Sudah tidak ada. Sehingga tidak mengatakan arsy itu jauh, enggak. Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah. Iki nek wahdatul wujud lho Pak ya, teori wahdatul wujud.
nek ngomong wahdatul wujud sithik jenar ngono. Sik ta aja sungune aja metu dhisik. Tak genahno. Asline Siti Jenar itu sistemnya bener, cuman kita yang gak paham itu loh akhirnya mengatakan itu tidak benar. Wong gak paham itu bingung Pak, gelisah, sumpek. Pernah toh kita sekolah garap ujian THB gak bisa menjawab, gelisah Pak. Tolah toleh ngalor ngidul kiwa tengen golek contohan, padahal yang dicontoh belum tentu bener. Tapi coba kok jenengan itu setiap soal tahu jawabannya gak tolah toleh, hati nyaman enak, laksana seperti itu. Syuhudul wahdah fil kasroh iku maksude deloken esa itu dalam banyak. Hidup si A si B C D lah watah nggih. Tapi deloken iku ahad. Otomatis jenengan iki akhirnya melepaskan kewujudannya selain Allah. Tidak ada. Baru teng mriku saged syuhudul wahdah fil kasroh. Syuhudul kasroh fil wahdah, sawangan banyak dalam ahad. Niki nek sik lagi nyun sewu sik lagi pemula nggih bingung Pak, bingung. Deloken akeh iku nek nggone ahad disebut akeh. Niki boleh kula eling dawuh Mbah Khazin Ringin Agung dulu. Kula dilokno ngene, Pak. Son, Allahmu iku wakabeh. Tapi Allahku iku ahad. Kula lak bingung to, Pak. Kok iso Allahku wakeh? Wis ngoten niku ngelu, Pak, pirang-pirang wulan niku wis ngawelu. Piye maksude? Ternyata Tuhanku iku wakeh rupa si A, si B, si C, D. Ngeten. Kita akan bisa melihat banyak di dalam ahad itu manakala banyaknya itu dihilangkan. Akhirnya muncul nyatanya yang ahad. Ngoten lho jane ngoten. Pun kembali kepada ayat idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Allah itu dekat. Dekat ini untuk khusus kanggo ahli syuhud. Dekatnya itu dikarenakan sudah tidak ada jarak. Mengapa tidak ada jarak? Sing jaraki wis gak ono. Tampilan selain Allah di dalam mata hati beliau-beliau itu sudah tidak ada. Tinggal Allahnya aja. Loh niki lho. Dalam aspek apapun. Jadi tadi saya katakan ihsan, Anda ini hati sampean itu sudah tidak mengakui, sudah tidak beriman bahwasannya yang berperan itu selain Allah. Jenengan wis gak ngakoni kalau yang berperan panjenengan, ngoten lho, utuh makhluk. Tetapi jenengan dalam hati sampean iman yang berperan semuanya adalah Allah. Bahasa ilmu sejati ini yaiku le urip. Ngoten dawuh yaiku ngger urip. Satu. Dua, ada ayat tentang masalah Allah bersemayam di atas arsy, kursinya di atas arsy. Niki nek pandangan kita yang ahli hijab, arsy ndak wukur, Pak. Sap langit siji loro telu papat sampai pitu ndukure baru arsy. Iki ya apa lek wis mboten dong. Memang satu sisi gap Pak dengan ayat yang pertama tadi. Allah jauh arsana ahli hijab. Makanya kita sebagai ahli hijab
dikongkon salat model ya apa ya gak iso bener madhep ketemu Allah, gak iso, karena Allah itu di ares kono. Aduh, lah wong awake ketutupan plafon ya, ketutupan tembok, wis macem-macem ya gak iso dikon ketemu, iki gak iso. Iki ahli hijab, ternyata ares iku apa sih, langit sapitu iku apa sih. Lah niki baru ahli suhud bisa mencerna maksud daripada ars itu. Gini Pak, adoh tapi ide, adoh tapi ide, wis aku gak dong aku. Adoh yo adoh kok tapi dekat, jauh kok dekat sih. Ngeten Pak, ngapunten Kang Kawadah ya estu ngeten. Bagi ahli suhud masih di Amerika, beliau ada di sini di Indonesia, itu sama. Allah sana dengan Allah sini itu sama, maksudnya sama, bukan dua loh Pak. Inilah maksud Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Sama, kono yo kene yo kono, sana yo sini ya sana. Iki nek cara akal mboten gaduk Pak, mboten gaduk. Ternyata ares langit sab 1 sampai 7 iku ning jagate hati jenengan. Gak usah doding-doding ndukure plafon, ning jero ati. Lah kita sebagai ahli hijab gak mungkin kalau bicara Allah itu apa kata di sini, mesti apa yang ada di sana, di atas. Karena ayatnya Allah itu berkuasa di atas ares. Lah ares di atas sab langit 7. Wah, aduh ya oprek. Inilah Pak, bagi ahli suhud, akhirat iku guru sak jangkah, sak kedepe mripat. Karena apa? Sabila rosyad, dia tahu jalannya. Sing mencolot iku duduk jasate tapi rohe masih kedadangan tembok, saged mlebet, saged rombol. Makanya mengapa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu disanepakno waktu itu hanya 1 malam, padahal dihitung Pak, dari Mekah Masjidil Haram ke Mesir Masjidil Aqsa itu berapa hari kita perjalanan. Kalau kita pesawat sekarang nggih mboten dangu, dulu kan belum ada pesawat, masih pakai onta atau keledai atau kuda. Sak cepet-cepetnya transportasi dulu, kuda paling cepet itu butuh waktu 3 hari 3 malam paling cepet. Lu iki kok tidak hanya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dihitung sampai dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mesti ndukur ndodine Sidratul Muntaha habis ngeliwati sab langit 1 sampai 7, baru di sana itu ada Babus Salam, Babul Musyahadah, pintu untuk pertemuan Allah Sidratul Muntaha. Sampai bayang nongunu sopo wae gak iso, boten saged. Tapi maksudnya iku adalah mi'raj ati sampean iki untuk ini wajah tuat iya sakedepe mripat toh, nek wis terus dalane menafikan diri, menetapkan keaguannya Allah sakedepe mripat. Iman jenengan wis gak iman terhadap diri jenengan yang bisa melakukan sholat, tapi iman sampean
hanya beriman yang bisa melakukan sholat, yang berafal, yang berperan hanyalah hidup Allah Subhanahu wa taala dalam diri jenengan guru sak kedep. Tuh, itu maksudnya. Jadi gak usah nduding-nduding mendukur. Nek nduding mendukur Gusti Allah mendukur. Tabrakan ambek ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Dah biar mboten tabrakan, ayat yang ares tadi harus pada ahli syuhud, baru mboten tabrakan. Adoh bagi wong ahli hijab, tapi dekat bagi ahli syuhud. Ares sing awadoh ahli hijab, tapi dekat bagi ahli syuhud, karena ares itu ada di dalam jagate hati jenengan. Nggih. Monggo. Assalamualaikum Ji. Kula badhe tandhet masalah ngeten. Setiap gerak-gerik niki kadose teng lebet niku kados wonten perintah napa enten swara. Niki pertanyaan kula niki swara napa? Terus nek niku swarane sinten? Napa ta niku hati nurani? Napa ta niku sinten ngoten? Makaten mawon ingkang kula tandhetaken suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau satu hamba sudah paham bagaimana caranya berzikir, terus melaksanakan zikir itu, biasanya memang khotir itu selalu datang, bisikan jenengan wau sanjang swara niki swarane sinten? Apakah nafsu dalam diri kita, ya, ataukah Allah yang bersuara? Jawabannya sederhana Pak, niat tujuan sampean wau kan ketemu Allah di setiap kahanan apapun, di setiap kondisi apapun. Karena fungsi daripada sirul asrar adalah membuka hijabnya hati pada Allah, atau membersihkan syirik iman selain Allah. Jikalau hati jenengan itu memandangnya di belakang suara itu adalah Allah, maka jelas Allah. Tapi jikalau jenengan ini hati memandangnya selain Allah ada bagi jenengan, maka itu nafsu. Tinggal wonten mriku, tetengerani wonten mriku. Tinggal hati sampean mandangnya terhadap siapa? Sak temene Pak nyun sewu, Gusti Allah itu bertajali terhadap makhluk berupa warid untuk jenengan itu bertemu. Sebetulnya gitu. Makanya dalam ilmu sejati itu disebut guru sejati ya iku. Guru sejati ku sapa? Ya urip iku. Ya Allah iku. Iku sebetulnya bukan guru sejati ku rupa makhluk menungso ngeten iki mboten. Sebab asline bukan saya makhluk yang bisa memberikan petunjuk menuju pada Allah, bukan. Allah bertajali pada diriku ya untuk mengenalkan terhadapmu. Hidup dalam diriku, hidupnya siapa? Makanya ini hanya bisa diterima oleh ahli syuhud. Kalau ngaji ini didengarkan oleh ahli hijab, ngamuk-ngamuk Pak, berarti kamu itu Allah ya. Oh no, dua gitu deloke makhluk sian. Nggak bisa ini untuk diterima oleh khayalah umum. Makanya berpikirlah sebentar aja, jikalau tidak ada Allah, apa bisa?
seongkok mukhlason iki jelasno ngene mboten saged. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bukan sesungguhnya bukan kau Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, tetapi yang bisa memberikan petunjuk pada hamba yang dikehendaki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo kesusu ditolak, maksud iku ngen-ngenen sih dilaten rasakno ilmu iki bener apa ora lho, ngoten lho. Durung-durung sesat, durung-durung. Ya Allah, beliau Hadratus Syekh yang kemarin itu secara fisik kundur nang Allah, Buya Sakur ya Buya Sakur, kemarin hari Senin kalau nggak salah beliau sudah tinggalkan kita secara fisik. Sana Jawa Barat, pundi daerah Indramayu. Beliau salah satu tokoh yang berani untuk mengungkap tentang rahasia roh, tentang rahasia Allah di tengah-tengah umum. Tapi sudah ada yang menolak, bahkan yang menengarai beliau itu sesat. Ya wis, itu memang harus ada. Tapi beliau tidak menjadikan gentar, tetap beliau maju ke depan menyampaikan kebenaran yang terkait tentang masalah ruhaniyah. Karena memang mohon maaf sekali lagi, zaman yang sudah akhir ini, ruhaniyah, hati, iman seseorang mayoritas jatuhnya itu pada selain Allah yang sesungguhnya. Makanya beliau salah satu utusan Allah, hamba Allah yang diutus untuk menyampaikan terkait masalah dinul tauhid niki, dinul haq. Masalah sumbernya dari kitab apapun terserah. Beliau lebih suka bersumber dari Fatkur Robani. Di situ memang kitabnya itu mencerminkan tasawuf, ya toh. Di samping itu banyak juga hujah-hujah dari Al-Quran. Beliau itu coro titeliwis profesor, Pak, profesor doktor. Lah muklason SD gak lulus, ya udah, dengan cara bahasa saya sing penting jenengan paham beres, wis ngoten tok. Allah akan mengutus utusannya itu mingkum, berasal dari kaum itu sendiri dengan berbahasa kaum itu sendiri supaya bisa dipahami gitu. Kok umpama saya ini bahasanya Jawa tok, berarti untuk orang Jawa. Karena walaupun SD gak lulus, saya itu Indonesia masih dalam rangka belajar, berarti untuk Indonesia. Siapa tahu nanti Allah mengutus aku kursus bahasa Inggris, bisa jadi. Keluar yo gak I love you tok ora. Di bahasa Inggris lah. Wis. Sing penting cara bahasa kula yus nyampekno seperti apa yang ada di dalam hati saya. Ono telo tak sampekno telo. Telo gak ono, nggak ada, ono kacang, ya tak sampekno kacang. Udah, itu aja prinsip saya. Udah. Jadi terkait masalah apa tadi pertanyaan ini, Mbak, lupa aku rek. Suara nggih, tergantung dalam hati jenengan itu nerko ngedoni nyangka itu suara siapa. Kalau jenengan itu memegang sirul asrar, otomatis nyawangi Allah, betul itu dari Allah. Tapi ketika saat jenengan ini kok boten
megang tidak memegang sirul asrar lepas, jenengan masih ada iman makhluk, maka itu nafsu. Tapi ketahuilah, sebetulnya itu bukan perane nafsu, itu perane Allah. Allah bertajali terhadap malaikat warid, Allah bertajali terhadap makhluk nafsu. Lah sekarang tinggal kita itu di mana? Terserah. Nyawang apa nih? Nyawang Allah apa nyawang makhluki? Sudah memegang sirul asar atau melepaskan? Nah itu jawabannya ada di situ Pak, mudah sekali. Nggih. Ada lagi? Sampun nggih? Nggih, lho wonten. Sakerso. Pengurus mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanusi dari Tampung Rejo. Tampung Rejo. Ya, temannya Bapak Dua. Kutorjo nih ngoten. Tampung Rejo, Puri. Oh, Tampung Puri. Rejo, Nggih, di Kecamatan Puri. nggih. Kalau dibilang pemula, saya pemula, Pak. Cuman mulai detik ini saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ikut ngaji Gus Nggih. Son. Yang kedua, saya ini sudah tua. Umur berapa, Pak? 73. Allah, nggih. Iya, 72,5. Nggih. 73. Nggih. Lebih tua dari teman-teman ini. Nggih. Cuma ilmunya lebih dalam ini. Nggih. Makanya saya ikut ngaji ke Gus Son. Nggih. Jadi sedikit banyak kita sudah tahu Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sudah tahu. Cuman waswisu, jadi timbul tenggelam ringan sekali untuk menghadap pada Allah itu. Dan bisa berat kalau nek ono kepentingan. Duwe karep apa wah mantep hati. Tapi kalau sudah ada itu rasanya hampa. Nek kalau nggak ada kepentingan hamba. Nggih. Makanya saya pertama mengucapkan cocok jadi ngaji dengan Gus Son. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi disampaikan nanti pemula-pemula itu di Ramadan, insya Allah saya ikut. Tidak, kalau mengatakan insya Allah tidak, pasti ikut saya. Itu ya. Kalau insya Allah itu, ya itu. Kalau nanti ada udur yang lain, nah itu terserah. Tapi sekarang nggih, monggo. Nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, tak tanggapi sebentar atas inisiatif Bapak tadi. Kalau Bapak di rumah tidak ada kerepotan, saran saya bermukim di sana. Tempat sudah disiapkan, buka sahur sudah disiapkan semuanya. Hadi berangkat bawa fotokopi KTP itu aja. Kalau nggak ada fotokopi KTP ya alamat gitu aja. Apalagi sak Mojokerto biasa. Perkiraan paling lama itu 15 hari 15 malam. Jam kegiatannya itu nanti habis asar, habis taraweh. Mungkin sementara rencana habis asar kita akan mengkaji Ihya. Habis isya, habis taraweh kita akan memberikan dasar-dasar tauhid, termasuk aqaid seket itu dan seterusnya. Mungkin itu aja Pak ya. Saran saya kalau nggak ada kerepotan, daripada kloyang-kloyong, mending bermukim. Mondok, ngoten istilahnya mondok. Khusus memang di sana orang tua-tua dulu Pak, tua-tua ini semuanya. Pun Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang Allah berikan terhadap kita terkait komponen faktor
untuk mencetak wal akhiratu khairu wa abqa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.